Gubernur Maluku Utara, Sherly Coanda. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Coanda Laos. Sang Gubernur Maluku Utara, Sherly Coanda. Pemirsa, istri dari mendiang Beni Laos, Sherly Coanda. Pemirsa, Sherly Coanda. Sherly Coanda. Sherly Coanda. Sherly Coanda. Sherly Coanda. Pemirsa, Sherly Coanda dilantik menjadi Gubernur Maluku Utara di Istana Negara hari ini. Sherly bertekad meningkatkan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, juga membangun infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian daerah. Sherly Coanda lahir di Ambon pada 8 Agustus 1980. Sebelum menjabat sebagai gubernur, ia dikenal sebagai pengusaha sekaligus sosok yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pelayanan kepada masyarakat. Perjalanan hidupnya tidaklah instan. Melalui proses panjang, kerja keras, dan kepercayaan publik, ia kemudian terjun ke dunia pemerintahan hingga akhirnya dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara. Kepercayaan ini tumbuh dari komitmennya dalam membangun daerah serta kedekatannya dengan rakyat. Dalam setiap langkah kepemimpinannya, tampak kesungguhan untuk terus berkembang, kemampuan merangkul berbagai kalangan, serta fokus pada kepentingan masyarakat. Inilah gambaran nyata bagaimana seorang pemimpin menjalankan peran dan pengabdiannya bagi bangsa. Sehat selalu. Izin Bu, 3, 2, 1. Dalam kepemimpinan, nilai berakhlak bukan sekedar slogan, tetapi harus hadir dalam tindakan nyata. Gubernur Sherly Laos menunjukkan nilai berorientasi pelayanan dengan turun langsung ke masyarakat, mendengar dan merespon kebutuhan mereka. Hal ini sejalan dengan kode etik berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, serta melakukan perbaikan tiada henti. Pernyataannya bahwa apa yang dilakukan bukanlah pencitraan, melainkan untuk kepuasan diri dalam melayani. Bagi saya, pencitraan itu sesuatu yang saya katakan tidak saya lakukan. Yang saya lakukan adalah publikasi, menginformasikan apa yang saya lakukan. Saya tidak butuh orang untuk menyukai saya. Saya punya citra diri yang cukup baik. Saya tidak butuh validasi dari orang. Saya membutuhkan output untuk kepuasan diri saya. Nilai akuntabel juga tercermin melalui tanggung jawab atas setiap kebijakan dan keterbukaan kepada publik. Ini selaras dengan kode etik akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, serta menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara efektif dan efisien. Sebagai peserta Latsar CPNS, saya menyadari bahwa menjadi ASN bukan hanya tentang bekerja, tetapi tentang mengabdi. Apa yang saya rasakan ini menjadi pengingat bahwa pelayanan yang tulus dan tanggung jawab yang kuat adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Kompetensi bukan sekedar tentang gelar atau jabatan. Ia adalah janji untuk terus belajar dan memberikan yang terbaik. Seperti yang ditunjukkan oleh Ibu Sherly Coanda, kompetensi lahir dari kepedulian untuk memahami persoalan hingga ke akarnya. Namun, kecerdasan tanpa empati akan kehilangan maknanya. Disinilah sisi harmonis terpancar. Bagi Ibu Sherly, perbedaan itu bukanlah sekat, melainkan warna yang memperkaya persatuan. Menghargai setiap pendapat, merangkul yang lemah, dan membangun jembatan komunikasi di atas keberagaman. Sikap harmonis ini menciptakan lingkungan yang sejuk, di mana setiap orang merasa didengar dan dihargai. Loyal. Nilai loyal yang diwujudkan oleh Ibu Sherly Coanda adalah dengan kesetiaannya terhadap negara konstitusi serta kepentingan masyarakat Maluku Utara. Loyalitas beliau terhadap masyarakat Maluku Utara adalah dengan menjaga marwah jabatannya sebagai Ibu Gubernur serta mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adaptif.
Dalam pembaruan zaman di saat ini, Ibu Sherly selalu terbuka dalam pembaruan inovasi dan teknologi terbaru, sehingga hal tersebut berguna untuk kepentingan masyarakat banyak. Yang terakhir, nilai kolaboratif. Tampak dari kemampuan Bu Sherly membangun kerjasama lintas sektor. Bu Sherly menunjukkan keberhasilan program tidak dapat hanya dilakukan individual, tetapi dapat berhasil dengan kerjasama yang harmonis antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta. Melalui pendekatan kolaboratif, Gubernur Maluku Utara Bu Sherly Djuanda Laos mendorong komunikasi terbuka, saling percaya, serta terlibatnya berbagai pihak dalam mengambil keputusan. Hal ini berdampak dalam kebijakan yang tepat sasaran, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.